Selamat datang kembali di kanal Logika Abu Nawas. Setelah meninggalkan kemegahan istana, mari kita terjun ke hiruk-pikuk kehidupan nyata di pasar besar Baghdad. Disinilah logika tajam Abu Nawas akan diuji, bukan oleh raja atau menteri, melainkan oleh kesombongan manusia biasa. Di tengah keramaian, terdengar suara lantang yang membelah udara. Perhatikan semua, saya, pedagang Al-Khafif, adalah yang terkaya di seluruh Baghdad. Lihat. Semua toko ini, emas ini, kain sutra ini, semuanya milik saya. Ini semua adalah hasil kerja keras dan kecerdasan saya sendiri. Saya tidak berhutang budi pada siapapun, apalagi pada takdir. Di tengah kerumunan yang terdiam, satu sosok mendekat dengan senyum tenang di wajahnya. Tentu saja, dia adalah Abu Nawas. Salam wahai tuan pedagang yang perkasa, hamba Abu Nawas. Sungguh mengagumkan kekayaan Tuan. Hamba mendengar Tuan berkata bahwa semua ini, bahkan udara yang Tuan hirup, adalah milik Tuan sendiri. Jika memang demikian, hamba punya satu pertanyaan sederhana. Beranikah Tuan memberikan hutang kepada Tuhan? Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Egonya terusik. Hutang? Bicara apa kau ini? Orang aneh. Tuhan tidak butuh hutang dariku. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Nia. Jadi bagaimana mungkin aku, seorang hamba, bisa memberinya hutang? Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Jebakan logikanya sudah terpasang. Tepat sekali Tuan. Tuan baru saja mengatakan bahwa semua adalah miliknya. Jika memang semua adalah miliknya, termasuk tumpukan emas dan deretan toko di depan Tuan. Lantas mengapa tadi Tuan dengan lantang mengklaim semua itu sebagai milik Tuan sendiri? Jika Tuan begitu yakin itu milik Tuan, maka buktikanlah. Berikan dia hak pinjaman atas seluruh kekayaan Tuan selama 1 jam saja. Buktikan bahwa Tuan memiliki kendali penuh atas kepemilikan itu. Wajah sang pedagang mulai berubah. Ia terjebak dalam logika kepemilikan absolut yang diciptakannya sendiri. Ia mengklaim hak penuh untuk memiliki dan menjual. Tetapi, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk meminjamkannya kepada sang pemilik sejati. Karena ia tidak akan pernah bisa menagihnya kembali. Dengan suara yang sedikit goyah, pedagang itu menjawab, "Aku tidak bisa memberinya pinjaman. Karena jika dia mengambilnya, aku tidak punya kuasa untuk menuntutnya kembali." Abu Nawas mengangguk pelan. Dan jika Tuan tidak bisa menuntutnya kembali, bukankah itu bukti paling nyata bahwa itu semua sejak awal memang bukan milik Tuan? Sekarang, dengarkan hamba, Tuan pedagang yang hebat. Lupakan sejenak emas dan perak. Hamba hanya meminta hutang yang sangat sederhana. Pinjamkan hamba waktu setengah jam saja dari sisa jatah hidup Tuan. Permintaan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Wajah pedagang itu langsung pucat pasi. Matanya melotot tak percaya. Waktu? Apa kau sudah gila? Mana mungkin aku bisa memberikan waktu. Waktu itu sepenuhnya di luar kendaliku. Inilah momen puncaknya. Abu Nawas menatap tajam mata sang pedagang. Tepat sekali. Tuan tidak bisa meminjamkan waktu setengah jam yang akan datang. Karena Tuan tidak memilikinya. Tuan juga tidak bisa menuntut kembali waktu setengah jam yang sudah berlalu. Karena itu juga bukan milik Tuan. Jika Tuan bahkan tidak memiliki secuil pun kendali atas waktu, yang merupakan pondasi dari keberadaan Tuan sendiri, bagaimana mungkin Tuan berani mengklaim kepemilikan mutlak atas toko, emas, dan barang-barang fana ini? Abu Nawas kemudian memandang kerumunan yang kini terdiam, menyimak setiap katanya. Logika hamba sederhana. Tuan sekalian adalah penghuni sementara dari waktu dan ruang. Kita semua hanyalah penjaga titipan sementara dari harta benda. Pedagang ini bisa menjual semua barang fana di tokonya, tapi ia tidak akan pernah bisa menjual satu tarikan napas atau sepersekian detik dari hidupnya. Karena siapapun yang bisa memberi hutang waktu, dialah pemilik sejati dari segalanya. Abu Nawas berhasil menghancurkan klaim kesombongan sang pedagang dengan logika eksistensi yang tak terbantahkan. Aturannya sederhana. Jika sesuatu adalah milikmu, kau harus bisa mengendalikannya sepenuhnya. Karena pedagang itu, dan kita semua, tidak bisa mengendalikan waktu. Maka pada hakikatnya, kita tidak memiliki apa-apa secara mutlak. Ini adalah kritik yang sangat tajam,
terhadap materialisme buta. Abu Nawas memaksa orang sombong itu untuk sadar bahwa kekayaan hanyalah titipan sementara dalam bingkai waktu yang bukan miliknya. Abu Nawas lalu menepuk pundak sang pedagang yang kini tertunduk lesu. "Tuan, jangan malu, sadarilah. Kekayaan sejati bukanlah deretan toko ini, tetapi kesempatan yang diberikan oleh waktu untuk berbuat baik. Bayarlah hutang kepada Tuhanmu, bukan dengan uang yang bukan milikmu seutuhnya, tapi dengan sedekah dan kebaikan selagi waktu masih dipinjamkan kepadamu." Pelajaran ini sangat relevan hingga hari ini. Di dunia modern, kita sering dengan mudahnya berkata, "Ini waktu saya, ini uang saya, ini kesuksesan saya." Logika Abu Nawas menampar kita dengan lembut, mengingatkan bahwa kepemilikan terbesar yang benar-benar kita miliki adalah kemampuan kita untuk memilih. Bagaimana kita menggunakan waktu yang hanya dipinjamkan kepada kita. Jika Anda terpesona dengan masterclass logika kepemilikan dari Abu Nawas ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa hal yang paling sering kita klaim sebagai milik kita, padahal sebenarnya bukan? Dan tentu saja, subscribe kanal Logika Abu Nawas agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Nantikan episode 9, Ujian Dua Kubur, di mana kita akan mengupas tuntas logika kematian. Sampai jumpa di video berikutnya.